Ada yang sakit perut, sedia madu di rumahnya. Apa itu ya? Anjenengan itu dalam Islam. Herbal itu termasuk sunnah, tidak bisa ditinggalkan dalam Islam karena itu berjasa, ya kan? Maka sediakan di rumah jenengan itu herbal. Walaupun hanya herbal itu dari sini tidak saya panjang. Kalau itu madu untuk kanker ya, untuk kanker dan tumor bisa. Ini madu rasa mampu. Jadi sediakan di rumah itu herbal. Walaupun madu, walaupun hanya di rumah kita ada minyak zaitun, bidara, atau di rumah kita hanya ada batu sauda yang kata Nabi bisa menyembuhkan seluruh penyakit kecuali kematian. Sediakan. Ya, begitu. Kalau kita sakit sewaktu-waktu bisa menggunakan herbal itu sebagai ikhtiar, ya, menghindari obat ini. Kecuali jenengan sudah kecanduan obat kimia, ya sudah. Hijrah cara berobat. Baik, bagi dirahmati Allah, inilah kurma ajwa aliyah. Ingat, bukan hanya kurma ajwa yang Nabi sebutkan jadi kata. Ada aliyahnya. Kurma ajwa yang tumbuh di daerah aliyah. Ya, ini madu sidir Yaman, madu terbaik di dunia. Madu sidir Yaman Selatan. Intinya lebahnya itu tumbuh di pohon bidara. Yang dihisap adalah dari bidara. Dan bidara itu jangan tahu ini pohon surga, pohon sidro. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj melihat pohon ini di Sidratul Muntaha. Ada dua jenis, yang satu agak lonjong, satu bunder, antara Arab dan Yaman. Kata Nabi di situ seperti kuping gajah disebutkan dalam hadis. Disebut adalah pohon bidara. Dalam Quran banyak disebutkan pohon ini, bidaranya. Sunnahnya pohon ini untuk memandikan jenazah, memandikan orang belum masuk Islam, kalau perlu memandikan orang kena gangguan setan, sihir. Kemudian setelah haid dan nifas, nah itu sunnahnya. Itu Pak ya. Kalau memandikan jenazah pakai apa Pak? Daun kelor. Suruh. Ada yang suruh juga kan? Tapi kalau yang paham pakai, kalau ada ya, kalau ada. Kalau mau Trenggalek tak kasih gratis Pak. Rumah yang Trenggalek dengan bawa gratis ipitnya. Kalau mau cari apa yang daunnya gratis, ada dua bidara yang besar di tempat saya. Oke, bisa diambil. Tapi ingat, ini berduri, harus pakai gunting ambilnya. Oke, di blender sangat bagus, campur air, ya, dibuat memandikan orang yang gangguan. Habatus sauda, habatus sauda yang Nabi sebutkan, jintan hitam itu. Ya. Ini adalah kurma ajwa aliyah. Ada kurma sukari, kurma muda, orang-orang yang ya hamil juga senang ya di awal Ramadan. Ya, kurma sukari ini adalah obat lapar. Kalau ini obat untuk penyakit. Ya. Begitu. Perbedaan kurma ajwa aliyah dan Madinah ini dengan lihat sendiri. Ini ajwa Madinah ya, ini ajwa aliyah. Yang Nabi sebutkan untuk penyakit ajwa aliyah. Ada dalilnya di sini. Ya, sahih semua hadisnya. Ya. Sesungguhnya dalam kurma ajwa dari daerah aliyah terdapat obat. Nah, atau bahwa ajwa adalah anti racun di pagi hari. Kemudian yang kedua, dalam ajwa aliyah yang dimakan di pagi hari akan menjadi obat dari setiap sihir dan racun. Yang ketiga, siapa yang makan kurma ajwa aliyah 7 butir di pagi hari akan terhindar dari sihir dan racun. Masya Allah. Jadi ini anti sihir. Kurma ajwa aliyah ini adalah anti sihir. Dan bisa untuk penyakit kanker, jantung, penyakit apa saja. Oke, sangat bagus memakai. Diabetes juga bagus. Kalau madu diabetes itu terlalu tinggi, tidak boleh. Manis. Kalau ini bawah 4 masih boleh untuk diabetes, sangat bagus. Obat untuk diabetes biasanya saya menyarankan pasien itu bisa memakai bajaka atau serbuk usul lidi dibantu dengan apa ya, kurma ajwa aliyah. Ya, itu banyak yang berhasil alhamdulillah. Kurma ajwa aliyah atau bajaka, obat untuk kanker dan tumor bisa. Bajaka yang di Kalimantan ratusan jenis, maka ini sudah dicek ada 2 bajaka yang bisa untuk obat kanker dan tumor, yaitu kalawit dan ampala. Ya seperti itu. Obat-obat ini Pak yang ada di muka bumi, kurma,
termasuk zaitun, bidara, batu sauda, madu, termasuk apa ini gajah itu kan ada di bumi. Berarti awalnya kan gratis, karena Allah sudah sediakan. Gratis Pak ya, kalau mau cari sendiri. Tapi kalau harus beli ke orang harus mengganti apa? Ongkosnya, ya gitu Pak ya. Jadinya mengeluarkan duit. Ini adalah gajakah, bisa juga untuk obat penyakit jasad. Banyak sekali manfaat dari gajakah ini. Kanker, tumor, benjolan, yang asam urat, stroke, diabetes, banyak sekali manfaat. Ya. Apa saja ada di sini, liver, juga hepatitis. Kita tadi membahas tentang penyakit apa Pak Bu? Jasad dan obatnya. Gitu ya Pak Bu. Yang kedua ini kita membahas tentang penyakit rohani. Ya, penyakit rohani, seluruh penyakit di dalam ruang qalbu. Sifaul limabis sudur. Kan ada 3 ayat itu kan dalam Quran yang Al-Quran jadi sifat itu, ya kan? Yang satu manunazzilu minal Qur'ani ma huwa sifaa wa rahmatul mu'minin. Yang kedua qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Yang ketiga ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum sifaun lima fi sudur. Penyakit-penyakit di dalam dada. Kesimpulan para ulama, penyakit di dalam dada itu bukan hanya penyakit kemunafikan, hasad, ya, bukan hanya itu, penyakit-penyakit hati, tapi penyakit yang menimpa jantung. Begitu Pak, oke? Jantung bahasa apa ya? Bahasa kitanya apa jantung? Bahasanya ya jantung itu ya. Kalau bahasa kita, kalau bahasa Arabnya apa? Jantung. Apa? Kolbu. Kadang di Indonesia ini sama. Liver itu dianggap kolbu. Ya, hati. Beda liver dengan kolbu itu beda. Kalau kolbu itu jantung. Yang kata Nabi, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Ya kan? Kalau dia baik seluruhnya, kalau dia buruk seluruhnya. Apa itu? Bahaya kolbu. Nah, itu jantung. Kolbu itu jantung spiritual. Baik, penyakit kolbu ya itu bisa dirasakan di ruang kolbu, marah, sedih, takut dan jenisnya. Kemudian obatnya, penyakit kolbu itu disebut marad, ya. Surah Al-Baqarah yang sebelum fi qulubihim marad, ya kan? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adabun alim bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim marad, ya enggak? Fi qulub, dalam hati mereka ada penyakit, marad namanya. Obatnya adalah syifa, obat langit yaitu Al-Quran. Kemudian, nah begini Pak, penyakit jantung itu termasuk ini, apa ya? Penyakit kolbu. Kemudian yang menyembuhkan siapa Pak? As-Syafi. As-Syafi itu nama Allah, Asmaul Husna. Salah satunya Allah itu adalah sang penyembuh. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Atau ada yang mau bertanya silakan. Sebelum saya lanjut, penyakit roh, penyakit yang tidak terlihat, tidak terdeteksi medis, goib, ya, atau disebut penyakit sihir. Baik, saya lanjutkan. Ini unsur dasar manusia, Bapak Ibu. Ini unsur dasar manusia. Ada unsur jiwa, ada unsur roh, unsur akal, dan unsur jasad. Ada cabang-cabang. Kalau jasad itu adalah memerlukan air, 70% kebutuhan manusia adalah air, ya kan? Ada unsur akal, ya, ketahanan sementara dan kekal abadi. Akal, ya, akal itu makanannya apa Pak Ibu? Akal makanannya apa? Tadi sudah dibahas masalah. Akal makanannya dadah. Ilmu, ya, akal makanannya ilmu. Tadi sudah dibahas. Roh makanannya ibadah, ya, jiwa makanannya tidak tahu, ya, jiwa itu hanya butuh makanan ketenangan, ketenangan.
Ya seperti itu. Contoh, kalau panjenengan sudah waktunya sholat, tapi perutnya lapar, kira-kira kalau makan sudah tersaji, makan dulu apa sholat dulu? Perlu ilmu kan ini? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Itu yang menentukan siapa? Yang berpikir siapa? Akalnya. Saya ini sholat dulu apa? Sholat dulu apa? Makan dulu. Akalnya dikasihnya dulu tentang ini, ya. Kalau ingin paham akhirat, belajar ilmu tentang akhirat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rohani yang sakit itu bisa karena ya memang kurang ibadah. Yang kedua, karena ada roh jahat dari luar, yaitu roh setan. Ya seperti itu. Ini tadi sudah dibahas ya. Dan ya, tadi sudah dibahas dalam jasad manusia berarti ini yang dimaksud itu Pak. Yang dimaksud alawiyah kolbu itu ini jantung. Jangan salah paham ya Pak. Kolbu itu jantung, ya jantung spiritual. Nah, jantung itu semua penyakit di dalam organ dada, termasuk sesak nafas itu juga bisa. Penyakit-penyakit di dalam dada itu bisa sembuh tanpa obat, kayak jantung. Nah, penyakit jantung, jantung botol, sumbatan, koroner, paru-paru ya, sesak nafas, asma, ya, kemudian diabetes, ya, kemudian ya, area-area jantung juga ya disebut penyakit kolbu itu obatnya cukup dengan Al-Quran Pak. Tidak sulit bisa Allah diobati dengan Al-Quran. Ya, ini adalah akal manusia. Ya, akal itu adalah ibarat setir mobil. Iya apa tidak? Kalau akalnya dikuasai setan, tandanya orangnya gimana? Orang gila itu sakit apanya? Orang gila itu apanya yang sakit? Jasadnya, ruhnya, apanya? Apanya? Orang gila. Yang sakit adalah akalnya. Akalnya dikuasai setan sehingga tidak berfungsi. Kalau jiwanya masih ada, dia kan punya keinginan ingin makan, ya kan? Itu dari jiwa. Berarti yang akalnya yang sakit dikunci setan, sehingga dia tidak bisa menggunakan akalnya. Awalnya punya mobil, gila tidak bisa nyetir mobil karena harus pakai akal, ya kan? Ya. Padahal dulu sudah pernah belajar kan, mobilnya sudah bisa nyetir. Kenapa ketika gila tidak bisa menguasai mobil lagi? Karena akal yang dikuasai setan. Jadi akal ini Pak, ya, pusat kebijakan berpikir, memilih dan memutuskan. Seperti itu. Kalau di dalam komputer, ya seperti operating sistem dalam komputernya atau di laptop itu, akal itu seperti itu. Kalaupun jasadnya ada, Pak, ini jasadnya ya, iya, terus hidup. Tapi kalau aplikasinya tidak ada, bisa dipakai enggak? Ya bisa, sama dengan ini. Dan sama dengan ini, orang gila itu seperti itu. Akalnya tidak berfungsi. Nah, target setan adalah ini, membuat manusia gila. Kenapa kalau gila? Ya meningkat kan kalau gila. Ya manusia punah akhirnya. Ini target iblis. Ingat Bapak Ibu, iblis itu ada di lautan hingga sana dan tidak akan mati sampai hari kiamat. Kita harus ingat itu. Dan iblis punya satu permintaan sama Allah sebelum dia turun, ya kan? Dari surga ke bumi. Beri umur saya sampai hari kiamat. Untuk apa? Tuh, gara-gara Adam saya ini jadi begini. Ya. Iblis itu awalnya makhluk yang taat kepada Allah, orang berilmu, ya kan? Berilmu. Tapi ketika muncul Adam, dia sombong, ya. Sebab itulah yang menurunkan dia dari surga. Ayo Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kembali. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya. Benar apa tidak? Doain. Wa idza maritu bahwa yasfin. Di sini ada lagi penyembuh.
Ya, ada kata sifat lagi. Dan kalau bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Penyakit psikosomatik. Jadi penyakit rohani itu penyakit yang tidak terdeteksi. Ada dari sini yang tertiba penyakit roh. Kalau tadi bapak-bapak itu penyakitnya jasad semua ya, jantung, stroke. Bapak tadi apa Pak? Pikiran. Jiwanya itu Pak. Sudah ke medis Pak, psikiater. Belum pernah ke medis. Belum pernah ya. Obatnya apa Pak? Cuma dibiarkan Pak ya. Doa. Jadi kan pernah berdoa, ya Allah, bukan penyakit hamba. Dan doa jadinya sudah dijawab sama Allah. Hari ini jadinya sudah mulai ada jawaban Allah. Ingat ada titik-titik jawaban dari doa jadinya itu. Ya, karena penyakit bertemu obat yang tepat akan sembuh dengan izin Allah. Doa jadinya sudah diterima dan hari ini Allah datangkan dengan kesini. Ini jawaban doa jadinya. Ya, bertemu obat yang tepat, insya Allah. Tadi bapaknya apa penyakitnya belakang? Asam urat. Asam urat. Gimana Pak rasanya asam urat? Kecil ini Pak ya? Kayak yang narik-narik itu ya? Kemang sendiri, kadang bengkak gitu Pak ya? Tidak bisa jalan, ya susah. Bapak sudah berobat kemana saja Pak? Medis. Ya rutin. Tidak mengkonsumsi obat seumur hidup. Tidak. Pas kumat minum itu Pak ya. Terus kalau sembuh tidak minum lagi. Itu kenapa penyakitnya kumat-kumatan Pak ya? Karena belum tuntas. Bapak kalau mau tuntas pahami ilmu ini dan praktikkan. Walaupun sembuhnya setahun kemudian. Harus sadar Pak ya. Jangan ditanya instan. Bapak Ibu ini kalau sakit inginnya sembuhnya instan, ya enggak? Ya. Itu terlahir dari mana? Dari mana itu lahirnya? Nafsiyah, jiwa atau nafsu. Maka ingin cepat sembuh itu dari nafsu, ya itu manusia. Kalau usaha juga ingin cepat lancar, ya kan? Itu nafsu dikekang, ya harus sabar, jadinya harus ridho. Kalau belum sembuh ya sabar. Begitu maksud saya. Di mana? Belum punya keturunan atau disebut mandul, dan itu target iblis. Iblis menyuruh anak buahnya pergi ke daerah ini. Setan dari golongan jin, ya. Salah satunya targetnya membuat manusia punah. Maka wanita itu dibuat pista, dia masuk ke rahim, mengendap di rahim, dibuat rahimnya bermasalah, ya pista, miom dan lain-lain, sehingga dia malu menikah atau tidak bisa berhubungan, dan kata medis ini harus diangkat ininya, ovariumnya, apa ya, pistanya gitu. Nanti setelah diangkat tumbuh lagi misalnya, sehingga tidak punya anak, ya dirusak rahimnya. Jadi emas wanita itu ada dua, ya. Yang pertama payudara, emas bagi anak dan suaminya, betul enggak? Betul, tidak usah malu Pak. Terus yang kedua adalah rahim. Inilah setan sudah mengetahui ini, iblis sudah mengetahui ini. Maka target setan merusak dua ini. Ada yang dibuat kanker payudara dioperasi. Kalau sudah operasi terangkat, pede tidak ada. Buka dadanya di depan suami, dan gimana? Payudaranya kira-kira gimana? Kecewa. Suaminya kurang. Itu target iblis saat ini sudah terjadi. Kita harus paham ilmu ini Pak. Kanker payudara itu adalah target, dan mandul juga sama. Bahasa gampangnya ini, mandul itu adalah gangguan setan. Kalau sudah berhubungan, kemudian mengeluarkan air mani, ya karena proses penciptaan manusia kan begitu, bertemu air mani laki dan perempuan menjadi sel telur kan, yang menempel di rahim kan itu saja. Tapi ini kok tidak bisa hamil, sudah berhubungan mengeluarkan air mani. Maka ada setan di rahim. Setan itu mengendap tinggal di rahim, menghalangi bertemunya sperma itu. Simpel. Maka caranya bagaimana? Dirupiah itu setannya, ya. Dihancurkan setannya, diusir. Nanti kalau dia sudah pindah dari situ, sperma itu akan bisa bertemu. Ya. Itu sudah cek medis belum? Semuanya normal. Kalau normal murni adalah dari gangguan setan.
obatnya ruqyah sampai berhasil. Ya, kalau di ruqyah nanti panas perutnya, rahimnya, itu sudah ada jawaban. Ada titik-titik kesembuhan. Allah jawab. Ada setan di dalam rahim. Itu siapa? Siapa yang tertimpa ini? Oh, ibu sendiri. Menikah berapa tahun? 8 tahun. Kasus kayak gini banyak banget. Kita tidak bisa tinggal diam. Wallahi, demi Allah Pak, kasus kayak gini kan. Ini target setan untuk membuat manusia. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus perangi setan. Kita mati, iblis masih hidup, ya kan? Kadang kita mati, setan yang ganggu kita masih hidup karena umurnya lebih panjang dari kita. Dan target setan diantaranya adalah ini. Termasuk perceraian rumah tangga itu juga target dari setan. Ya, ibu rumahnya mana bu? Dekat dengan sini. Jauh ya. Jadi nanti ibu lakukan ruqyah mandiri di rumah ya, baca surat Al-Baqarah ya, seperti itu, dan ibu bisa ikhtiar ya dengan cara sunnah kalau masalah ini ya, seperti itu. Ada pistaman ya? Tidak ada, cuma tidak sulitnya kurang kan? Sulit. Testimoni juga banyak yang bertemu saya. Ada yang 20 tahun mandul, ada yang 7 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang setahun. Ya di ruqyah ada yang biasa, ada yang enggak. Yang serius berhasil. Kalau sabar ya, sabar itu dalam arti ya ikhtiar terus. Ada majelis ruqyah diikuti terus. Ya siapa tahu Allah turunkan di majelis mana kan tidak tahu kita ya. Sama Allah dulu. Terus di rumah juga lakukan ruqyah mandiri. Ya, perbaiki ibadahnya untuk Allah dengan syar'i. Ya seperti itu caranya agar ruqyah ini terangkat ke langit dan Allah balas tentunya sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kesulitan hidup ini adalah bisa digapai dengan hijab Al-Quran. Jadi orang itu sunatullahnya ini Pak ya, sunatullahnya itu kalau menikah ya, sunatullah kan itu menikah dan hubungan punya anak ya. Ini kan bisa punya anak ya, ini di luar sunatullah. Ada menghalangi sunatullah itu, dan yang menghalangi sunatullah bisa dikalahkan dengan mukjizat. Mukjizat yang Nabi bariskan apa? Hanya satu Al-Quran, hanya ini. Kecuali Nabi siapa itu? Yang dengan Fir'aun itu, Nabi Musa, pukulkan tongkatmu. Nah itu kan masih ada wahyu waktu itu kan. Jangan kita niru itu, tidak boleh. Ya nanti jadinya ruqyahnya nirukan itu, pukul tongkatmu ke rahimnya. Tidak bisa Pak ya. Nabi mewariskan kita mukjizat Al-Quran ya, sebagai apa? Sebagai obat ya untuk kesulitan-kesulitan kita di muka. Al-Quran itu kan petunjuk juga ya. Kalau kita selama ini belum paham petunjuk dari Al-Quran, pahami maknanya, tafsirnya, kan gitu ya. Dibaca bisa dijadikan penyembuh. Kalau kita memahami tafsirnya, maknanya itu bukan tidak bisa jadi penyembuh. Ya, penyembuhnya adalah hati saja, tenang. Tapi kalau penyakit harus dibacakan. Begitu Pak ya? Karena Nabi kan begitu. Nabi kalau obatnya orang dari ceramai kan dengan dalil. Tapi Nabi membacakannya, ya kan? Makanya satu hadis, satu ayat itu, ya ayyuhan nas, hai seluruh manusia, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum shifaa'un lima fi sudur. Penyembuh penyakit dalam dada, petunjuk serta rahmat kan, petunjuk serta rahmat. Ya, ada petunjuk agar jadi petunjuk dipahami maknanya. Salah satunya kita memahami makna itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Baik Bapak Ibu dari Allah, sudah jam 10:04 ya. Penyakit psikosomatis itu penyakit roh mengalami. Penyakit roh yang menimpa jasad. Contohnya jantung, lambung, vertigo, skizofren. Itu apa? Skizofren. Skizofren itu apa? Penyakit. Kalau vertigo memutar di kepala. Skizofren kadang ingat, kadang lupa. Kalau lupus itu adalah menyerang apa? Imunitas. Menyerang apa?
Kalau tangan misalnya contoh ada pasien tangannya mengecil, ya tinggal tulangnya itu gimana? Yang terserang apa? Organ luar daging termasuk tulang, ya kan? Termasuk apa kulitnya? Ya, itu penyakit lupus itu begitu. Saya menemukan penyakit lupus itu ada pasien terkadang itu sini itu mengecil, ya, sudah berobat 3 tahun ke medis tidak sembuh-sembuh dan rupiahnya 3 tahun mas, harus sembuh total. Satu keluarga itu kena lupus semua dan itu ternyata kasusnya jenazah dari leluhurnya masa lalu, kakek neneknya dulu punya kodam, ya seperti itu. Ketemu itu sudah lama, ya ketemunya terdiagnosa jenazah itu lama. Kemudian insomnia, susah tidur, itu juga penyakit psikosomatik. Paham ya itu ya? Ini di medis kan juga diterangkan ya. Penyakit psikosomatis atau psikosomatik ini penyakit roh yang menimpa jasad, dan penyakit ini terdeteksi medis. Jangan tertipu Pak ya, terdeteksi medis. Jantung masuk ini tidak? Jantung masuk. Lambung, ada yang lambung di sini Bu? Biasanya. Siapa yang kena lambung? Sudah sembuh belum Bu? Belum. Ya. Berapa tahun rupiahnya? 15 tahun. Itu sakitnya ya? Iya. Rupiahnya maksud saya. Belum pernah. Ya belum sembuh memang belum diobati ya. Ya seperti itu. Lambung itu kan termasuk perut ya. Kata Nabi tadi menggunakan madu. Itu untuk mengobati luka lambungnya. Tapi untuk mengusir akarnya yang membawakan penyakit itu dengan rupiah, karena lambung itu yang membawa penyakit siapa? Setan. Jadi kalau mau sembuh dari akarnya dengan rupiah dan herbal. Penyakit psikosomatis itu obatnya 2, rupiah dan herbal. Herbal untuk menyembuhkan lukanya karena jasadnya sudah kena. Kalau lambung madu, rupiah untuk menghancurkan pemicu yang membawa penyakit itu. Nanti kalau cuma minum herbal, tidak bisa sembuh total, tidak akan bisa. Jadi kan konsumsi herbal sama dengan konsumsi obat kimia. Maksud saya gini, habis herbalnya kambuh, gitu loh, ya. Tapi kalau jaringan usir itu setannya yang menyebabkan lambung, setannya Allah hilangkan, lambungnya yang bukan diobati, ada tidak yang membawa penyakit? Tidak ada, setannya sudah hilang, berarti bisa sembuh tuh. Paham? Gitu caranya. Pasien terbanyak itu lambung Pak. Terenggalek itu pasien terbanyak itu lambung. Yang paling banyak wanita. Kalau laki-laki jantung. Kenapa? Wanita kena lambung karena sedikit-sedikit main perasaan, sehingga wanita itu mikirnya sampai lambung. Tidak sampai di sini Pak, sudah di dada, di jantung, masih ditekan lagi juga Pak, sehingga lambungnya kena. Betul tidak? Betul. Kalau Bapak biasanya tidak sampai ke lambung, cuma di sini karena ditahan di sini. Betul tidak? Betul. Bapak kalau punya masalah, ini sudah paham ya. Itu kan tenang kan, santai, tidak kukuh. Kalau ibu-ibu tidak sampai dalam. Kalau lambungnya belum kena belum. Iya kan? Iya. Alhamdulillah. Lanjut. Ini adalah masalah lambung, ya. Ini sudah jam 10:30, waktunya tidak cukup Pak kalau saya bahas mendetail ya, saya lewati saja. Ini gangguan jin pada organ tubuh wanita. Perhatikan di sini. Untuk wanita sangat penting karena target yang diganggu wanita itu, diganggu jin itu kan banyak wanita. Area kepala pusing, ya. Gangguan pikiran menimbulkan stres pada pikiran, bisa rambut rontok dan tertumit, pusing. Kemudian ada gangguan juga pada jantung, melemahnya perasaan dan tanda juga sudah patah, sudah shock. Nah itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah sesak nafas, ini area paru-paru yang kecamuk perasaan yang terus menerus akhirnya muncul sesak nafas.